Ya, disebutkan dalam Imam Nasai, Nabi bersabda, sesungguhnya setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan 3 perkara. Minta 3 doa. Lalu diberi 2 perkara, dan kami mengharap yang ketiga itu diberikan kepada kami. Ia meminta hukum yang sesuai dengan hukumnya, lalu ia diberi. Jadi Nabi Sulaiman meminta hukum, peraturan yang sesuai dengan hukumnya, alias kebijakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta ini, kebijakannya kata Allah, ya sudah, diridhai, bahasa kitanya. Undang-undang Nabi Sulaiman yang dibikin oleh Nabi Sulaiman diridhai oleh Allah Ta'ala, karena Nabi Sulaiman seorang raja. Yang pertama, lalu ia diberi oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia meminta kepada Allah kerajaan yang tidak satu pun diberikan kepada orang lain. Artinya tidak ada yang menyamai kerajaan Nabi Sulaiman. Lalu Allah pun mengabulkannya. 2 sudah permintaan. Tapi yang ketiga gimana? Ya, jadi dia minta 3 doa sama Allah Ta'ala. Yang pertama tadi apa ya? Ya Allah, saya kan raja nih, bahasa kitanya. Kalau saya bikin peraturan, ya Allah tolong diridhai. Bahasa kitanya nih ya, bikin peraturan. Apa yang kira-kira peraturanmu? Oh, kata Allah, dah kuridai. Lalu apa lagi? Ya Allah, berikan saya kerajaan. Kata Allah, dah, berikan kerajaan kepadamu. Nah, kemudian yang ketiga, ya, dia meminta setelah membangun masjid, siapapun orang yang keluar dari rumahnya yang tidak menghendaki melainkan untuk melakukan sholat, agar ia dibebaskan dari segala kesalahannya, sehingga ia dibagikan seorang anak yang baru dilahirkan, sebagaimana seorang anak yang baru dilahirkan. Sesungguhnya kami berharap Allah berkenan memberikan yang ketiga itu kepada kami. Nah, jadi ketika yang ketiga ini, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, kalau ada nih orang datang ke Masjidil Aqsa ini, tidak ada tujuan yang lain kecuali sholat, maka ampuni dosanya, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Nah, tapi Nabi juga mengharap, ya Allah, mengharap yang nomor 3 ini sama. Artinya kalau Nabi Sulaiman diberikan seperti itu, maka Nabi lebih minta lagi kepada Allah. Siapa yang datang ke Masjidil Haram, siapa yang datang ke Masjid Nabawi, maka dia pulang seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Oleh karena itu, ya, 3 masjid ini, la tashuddur rihal illa fi salasil masajid. Kalian jangan terburu-buru, jangan bersemangat untuk bermusafir, kecuali musafir kalian itu bersemangatnya di dalam mendatangi 3 masjid ini. Masjidil Haram, kata Nabi, yang pertama Masjidil Haram. Wa masjidi hada, yang kedua masjidku ini, kata Nabi. Wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Kita berusaha nih ya Bapak Ibu, semaksimal mungkin di dalam hidup ini, barang sekali kita bisa mendatangi masjid-masjid yang 3 itu. Kalau nggak bisa mendatangi 3-tiganya, ialah 2 masjid, tidak apa-apa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jangan seumur-umur nggak pernah ke sana. Sayang. Duit ada, beli motor harga 30 juta bisa, beli HP yang harganya belasan juta bisa, makan enak bisa, beli rokok sehari sebungkus 2 bungkus bisa. Tapi nggak bisa berumrah atau berhaji, sekurang-kurangnya berumrah. Aduh, sayang banget hidup. Numpung hidup di dunia cuman sekali kita. Kumpulin duit untuk bisa berumrah sekurang-kurangnya. Agar apa? Itu mengamalkan hadis Nabi tadi, datangi 3 masjid itu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Aqsa mungkin kita agak ribet,
mungkin biayanya agak mahal ya. Kemudian jalurnya jauh, putar-putar, belum lagi keamanan di dalam perjalanan musim perang yang seperti ini agak ribet. Tapi Masjid Haram, Masjid Nabawi datangin. Kalau Masjid Aqsa saja Nabi Sulaiman minta kepada Allah, siapa yang datang salat ke Masjid Aqsa, maka setelah itu dia seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Itu Masjid Aqsa yang dikatakan dalam riwayat, salat di Masjid Aqsa itu satu kali salat sama 500 kali salat di masjid lain. Kita sekali salat maghrib di Masjid Aqsa itu sama 500 kali salat maghrib di Masjid At-Taqwa. Tapi kehebatan Masjid Nabawi lebih lagi. Siapa yang sekali salat di Masjid Nabawi, maka dia akan sama mendapatkan pahala seperti orang yang salat di masjid lain 1000 kali. Sekali salat maghrib di Masjid Nabawi sama 1000 kali salat di Masjidil At-Taqwa. Siapa yang salat sekali di Masjidil Haram, maka sama dia seperti mendapatkan pahala salat yang dikerjakan 1000 kali, 100.000 bukan 1000 kali, 100.000 kali di masjid lain. Sekali salat maghrib di At-Taqwa itu sama pahalanya seperti orang yang salat di Masjid At-Taqwa 100.000 kali salat maghrib. Tapi jangan mentang-mentang mendengar hadis ini setelah balik dari umrah nggak pernah lagi ke masjid. Gak pernah lagi ke masjid, gak pernah lagi sholat. Kenapa? Oh, sudah banyak sholat di Masjid Haram kemarin. Satu kali sholat sama dengan 100.000 sholat di tempat lain. Nah, begitu juga pemahaman hadisnya. Artinya dia dapat pahala banyak. Tapi selama hidup tetap aja melaksanakan sholat. Jangan dirapel di sana begitu. Nah, ya. Ala kulli hal. Nah, oleh karena itu ada sebagian orang ya, jamaah saya itu, kalau kami bawa jamaah umrah, itu ada sebagian orang berangkat ke sana kan dia bertobat, dipesanin sama keluarganya, entah sama mamanya kapal itu, kamu kalau di Masjidil Haram nanti sering-sering mengqadha salat fardu. Kamu dulu kan nakal, mamanya umpaman ya, nakal, bandel. Kamu qadha salatnya di Masjidil Haram, numpung kamu di Masjidil Haram. Itu saya punya jamaah seperti itu, nggak pulang-pulang ke hotel. Kata saya, kemana kamu nggak pulang-pulang? Sesatkah? Enggak bu ya, nggak sesat. Terus ngapain? Di masjid aja, sholat terus sholat. Oh, kata saya, ini mungkin banyak mau taubat. Sholat apa kamu? Sholat mengkodok katanya. Bahari banyak meninggalkan sholat. Masya Allah. Nah itu ya, di Masjid Haram. Untuk kelebihan Masjid Nabawi, salah satu ya kelebihan Masjid Nabawi adalah siapa yang melaksanakan sholat 40 waktu, bukan 40 hari, 40 waktu, maka Allah akan membebaskan dia daripada api neraka. Ini khusus di Madinah. Sholat di Masjid Nabawi. Makanya jamaah haji kita itu namanya ada yang namanya haji, haji arba'in. Mohon maaf, ya betul, ada namanya haji arba'in. 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Sehingga orang Indonesia kalau di Madinah itu antara 8 sampai 9 hari. Kalau 9 hari bonus dia. Sholat itu kan 5 kali itu dalam sehari. Kalau 40 dibagi 5 sama dengan 8 hari. Oleh karena itu jamaah kita Indonesia kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu pokoknya 5 waktu selalu di Masjid Nabawi. Bahkan terkadang ada yang berangkat dari jam 11 atau jam 10 pagi, baliknya sampai Isya baru balik. Untuk mendapatkan fadilah arba'in itu.